Selain itu, 5 lagi lokasi untuk pengundian ialah di Johor Bahru dengan 2,684. Tapi politik mereka stabil. Kita di sini sekarang ini, kita tak tahu besok kerajaan ini kekal atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video yang berhubungan dengan pemilu Indonesia di Malaysia. Ada sebuah video dengan judul "Ramai Malaysia Kewalahan Hadapi Pemilu Indonesia di Kuala Lumpur". Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Malaysia sempat dibikin kewalahan ketika pemungutan suara pemilu Indonesia 2024 di Kuala Lumpur. Dilaporkan sempat diwarnai sedikit kericuhan kala dua pendukung saling beradu yel-yel dan mengangkat jari sesuai nomor urut calon. Proses pemilihan umum Indonesia atau Pemilu 2024 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL menjadi tidak terkawal apabila pengundi bersikap agresif dan enggan mematuhi arahan pihak berkuasa. Rata-rata pengundi membanjiri pusat pengundian utama di WTC KL pada jam 8 pagi. Namun sehingga kini puluhan ribuan rakyat Indonesia masih tidak dibenarkan masuk untuk mengundi. Difahamkan kesemua mereka diminta masuk ke pekarangan WTC KL secara berperingkat. Namun terdapat segelintir cuba menolak anggota penguatkuasa ketika pintu utama dan penghadang untuk ke bilik pengundian dibuka. Bagi pengundi Agus Pritno, 44 tahun, ini adalah kali kedua beliau mengundi di Malaysia dan mengakui keadaan pusat pengundian di WTC KL tidak terkawal kerana ia adalah lokasi asing kepada mereka dan rata-rata pengundi tidak mengetahui hala tuju untuk mengundi. Sementara itu, Dede Firman, 27 tahun berkata, ini adalah pengalaman pertamanya mengundi di Malaysia dan agak terkejut melihat situasi yang berlaku di WTC KL. Dalam pada itu, Dede berharap supaya pemimpin yang dipilih selepas ini lebih mesra rakyat, tidak mengambil rasuah serta mampu meningkatkan peluang pekerjaan di Indonesia. Hari Ahad, seramai 222,945 pemilih yang layak akan menjalankan tanggungjawab di WTC KL bagi proses undi awal. Selain itu, 5 lagi lokasi untuk pengundian ialah di Johor Bahru dengan 2,684 pemilih, Pulau Pinang 5,375, Kota Kinabalu 2,811, Tawau 20,247 serta Kuching 2,988. Sementara itu, Dubes Indonesia di Malaysia Hermono mengatakan pemilihan umum Indonesia di Kuala Lumpur menjadi yang terbesar di dunia. Pihaknya menekankan bahwa seluruh pelaksanaan pemilu betul-betul harus siap untuk melayani warga Indonesia yang memberikan hak suaranya. Warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur, Selangor, dan sekitarnya yang telah terdaftar pada DPT Pemilu 2024 metode TPS hari ini menggunakan hak suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta anggota legislatif Dapil Luar Negeri dan Jakarta II. Lokasi pemilihan berada di Gedung World Trade Center WTC, Kuala Lumpur sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore nanti. Ada sebanyak 223 TPS yang telah disiapkan di 2 lantai yang berbeda. Dijadwalkan ada 222.945 undangan WNI yang terdaftar di DPT metode TPS ini. Diprediksi jumlah pemilih tahun ini naik hingga 20% dibandingkan tahun 2019 lalu. Para pemilih cukup menunjukkan dokumen individu berupa paspor, SPLP atau IKTP untuk melakukan pencoblosan. Setelah sebelumnya mendapatkan nomor TPS dan lembar formulir C6 dari KPPSLN TPS. Ya, kalau 5 tahun sebelumnya, meskipun saya tidak di Kuala Lumpur, tetapi kita tahu ada insiden-insiden yang kita sayangkan ya, sehingga ada PSU. Dan memang tahun ini belajar dari pemilu 2019, kita ingin meminimalisir sekecil mungkin kemungkinan terjadinya penyalahgunaan surat suara oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Sedangkan bagi pemilih yang belum terdaftar pada DPT baru akan dilayani menjelang sore hari yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Karena saya pertama kali ya untuk milih di sini gitu. Dan tadi sih agak sedikit telat untuk masuknya, cuma overall sih oke lah. Cuma mungkin bisa ditingkatkan lagi, mungkin briefing staff-staffnya dan lebih on time aja. So capresnya dan cawapresnya ada 3 gandingan. 3 gandingan. Okey, siapa yang paling 3 top? pasangan. Yang maksudnya. paling top adalah gandingan nombor 2. Dia ada nombor calon juga. Dia buat cabutan kan? Ada buat cabutan. Ini berdasarkan kepada polling kan? Polling, survey yang sedang Yes, berlaku. survey yang sedang ada berlaku. Ada gandingan yang nombor 1. Gandingan yang nombor 1 adalah Menteri Pertahanan sedia ada Prabowo Subianto yang berganding berganding dengan Gibran Rekabuming, iaitu anak kepada Presiden Jokowi. Jadi Gibran menjadi calon wakil presiden, calon nombor 2 ataupun calon timbalan presiden, dan Prabowo menjadi calon presiden. Ini adalah gandingan yang baru dimuktamadkan saya fikir dalam sebulan lebih dan menjadi isu kontroversi yang kita akan sentuh sekejap lagi. Itu calon gandingan pertama yang mendahului dalam, tak silap saya, 40% lah kalau ikut survey dan polling sekarang. Dan ada 2 lagi gandingan yang menarik untuk kita lihat, iaitu bekas pendahulu. Saya rasa pada awalnya dianggap bahawa capres ini, calon presiden ini yang mendahului, iaitu Ganjar Pranowo. Dia governor kan? Dia governor untuk Jawa Tengah, Central Java Governor, bekas ahli DPR, bekas ahli parlimen lah, yang berganding dengan Mahfud Mohamudin, Mahfud MD, yang menjadi juga seorang menteri sekarang ini. Ini yang pelik ni. Ada 2 menteri yang sekarang ni berkhidmat di bawah Presiden Jokowi yang berentap kedua-duanya dalam gandingan yang berbeza. Jadi Ganjar dengan Mahfud itu adalah gandingan yang kedua. Ganjar ini dia datang daripada parti yang sama dengan Jokowi. PDIP. Yes. Parti yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Betul. Bekas presiden dan juga anak kepada pengasas negara Indonesia, Soekarno. Benar. Ya. Dan itu adalah antara pengisian kontroversi yang kita nak sebut sekejap Indonesia lagi. dia dynamic Sangat dynamic. Dia boleh pada satu sudut dia boleh kawan dan satu sudut lagi dia boleh lawan. Betul. Ya. Malaysia cuba berlaku kejap dalam 2020, 21, 22 tapi tak lepas. Dia kalau ada benda yang confuse sikit terus gaduh. Pecah. Terus pecah dan pecat. Okey. Kat sini dia relax lagi. Indonesia, pilihan raya mereka hebat berkempen dengan berbagai grup. Ada kumpulan dipanggil golongan putih, supaya orang tidak keluar mengundi. Kumpulan itu pun ada, kuat, mereka berlawan. Tapi politik mereka stabil. Kita di sini sekarang ini, kita tak tahu besok kerajaan ni kekal atau tidak. Orang ni kata dia belah kita kata kita ada number. Belah sana kata mereka ada number juga. Antusiasme pemilihan presiden di Malaysia emang sangat tinggi. Sekitar 200-an ribu rakyat ikut meramaikan, dan bukan hanya kota Kuala Lumpur, tapi tiap-tiap kota di Malaysia ikut meramaikan. Jadi Oke teman-teman, demikian satu buah video yang menarik sekali, di mana di Malaysia itu paling banyak terdapat warga negara Indonesia. Ini terbukti bagaimana ramainya pemilu Indonesia di Kuala Lumpur. Oke teman-teman, demikian satu buah video yang menarik sekali, dan silakan teman-teman bisa berkomentar, tetapi jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.